Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 10 ayat 7 sampai 15. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang buta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk ke kota atau desa, carilah di situ seseorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, kalian beri salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, renungan harian saya pada tanggal 9 Juli 2020 ini berjudul "Menjadi bahagia itu mudah dan murah". Tetapi sebelumnya saya sampaikan salam sehat, jangan lupa bahagia. Bacaan diambil dari Matius bab 10 ayat 7 sampai 15. Saudara-saudara, pada bulan November 2007 saya ada dalam perjalanan dari Jogja ke Semarang dengan mobil dan sendirian. Sesampai di perempatan Canguk sebelah utara Terminal Magelang, di dekat tiang apel, traffic light atau lampu bangjo, ada seorang perempuan yang menggendong seorang anak dengan wajah memelas. Dia minta belas kasihan. Sambil memberikan uang sekedarnya, saya berbincang sejenak dengan perempuan tersebut. "Wis entuk akeh yu?" "Dereng, Pak." "Sok nek wis entuk akeh, tak utangi nggo tuku wedhus ya." "Ah, Bapak itu cukup untuk makan sehari-hari saja sudah senang kok, Pak." "Lah suamimu kemana?" "Suami saya itu tukang mabuk, Pak." Terus dia menceritakan tingkah laku suaminya yang nyebeli. Lalu saya menyaut, "Lah piye, arep ganti bojo apa piye?" Pas lampu apel hijau saya mulai berjalan, dia beranjak sambil ngomong dengan genit, "Nek kali bapak nggih purun." Saudara-saudara, saya memperhatikan perubahan raut wajahnya dari memelas menjadi ceria. Saya pahami bahwa akhirnya dia tidak hanya menerima uang receh saya, tetapi juga menerima kebahagiaan. Saya merasa bahwa saya telah membahagiakan orang itu. Saya juga pernah mendapat postingan seorang pria yang sedang mengendarai mobil. Dia ungkapkan pengalamannya yang sederhana tetapi powerful, sangat bermakna. Dalam perjalanan dia mendoakan 1-2 orang atau lebih
yang berpapasan jalan dengannya. Ternyata tindakan sederhana itu mendatangkan kebahagiaan. Bagi siapa? Terutama bagi dirinya sendiri. Syukur-syukur orang yang didoakan juga mengalaminya. Saya pernah praktekkan hal yang dianjurkan orang yang mengendarai kendaraan tadi. Ketika sedang berjalan-jalan pagi, saya mendoakan orang-orang yang berpapasan dengan saya. Lain kali saya mendoakan orang-orang yang pernah menyakiti dan yang saya sakiti hatinya. Pengalaman saya sama. Saya didatangi rasa bahagia. Jarak perjalanan 5,66 km terasa ringan dan menyegarkan. Saudara-saudara, dalam bacaan Injil Yesus mengutus murid-muridnya untuk mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah itu sudah ada di sini dan saat ini. Tanda kehadiran Allah adalah tanda hadirnya kerajaan Allah ialah ketika orang sakit disembuhkan, orang terpuruk dibangkitkan, orang diberi kesempatan untuk maju dan setan-setan terusir. Intinya, orang bisa mengalami kerajaan Allah ketika dia mengalami Allah yang memberikan keselamatan, yang mendatangkan rasa bahagia. Para murid diutus mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain. Kerajaan itu ada di sini dan pekerjaan itu bisa mudah dan murah, tidak perlu bekal yang banyak dan mahal. Jika kebahagiaan itu dirumuskan dalam perintah kasih, maka menjadi begini. Bahagiakanlah sesamamu manusia seperti kamu membahagiakan dirimu sendiri. Kita akan menjadi duta bahagia yang handal jika kita sendiri mengalami kebahagiaan itu yang ada di sini pada saat ini. Saudara-saudara, tadi saya katakan ada dua cara mengalami kebahagiaan kerajaan Allah, yaitu memberi tegur sapa ramah kepada orang lain dan mendoakan orang lain. Satu lagi caranya. Suatu ketika seseorang mengeluh kepada saya bahwa belum pernah mengalami kebahagiaan. Lalu saya ajak bersama saya menarik nafas dan membuang nafas dengan sangat pelan dan dalam sambil tersenyum. Setelah 10 tarikan nafas saya bertanya, bagaimana perasaan? Tenang. Lalu saya katakan, nah itulah kebahagiaan. Jadi Anda telah mengalami kebahagiaan dalam 10 tarikan nafas. Tidak usah berpikir kebahagiaan seumur hidup. Bisa 10, 20, 100 tarikan nafas. Itu sudah cukup. Anda mengalami kebahagiaan. Bahkan ketika 1 tarikan nafas saja, Anda sudah bahagia, Anda sudah mengalami kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara, orang mengalami kerajaan Allah ketika orang mengalami kebahagiaan saat kini dan sini. Jika demikian, kita pun siap untuk diutus mewartakan kerajaan Allah yang memberikan rasa bahagia. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatimah, doakanlah kami, dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.